Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng gue Vano di sini dan kali ini gue bakal mainin game FIFA Mobile. Berbeda dengan game bola yang lainnya seperti yang kita tahu seperti PES ataupun Dream League Soccer. Nah, di FIFA Mobile ini dia punya fitur game bermain bola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya seperti PES ataupun Dream League Soccer. Nah, di sini ada tampilan depan dari game ini yaitu seperti ini. Jadi ada icon strike, ada squad building, ada khusus Beckham, team of the week, Europa League dan segala macamnya. Gue akan coba jelasin kepada kalian beberapa fitur-fitur yang ada di sini. Yang pertama, yang gue bilang tadi bahwa game FIFA ini memiliki fitur game yang berbeda. Jadi dia bakal sajiin kepada kita yaitu Division Rival. Division Rival ini juga bakal ada dua kategori permainan. Yang pertama itu kayak sejenis attacking dan juga match seperti biasa. Jadi kalian hanya bermain menyerang dan juga bermain seperti match seperti biasa game bola pada umumnya, berarti 45 kali 42 kali 45 menit lah ya. Total 90 menit tapi tidak 90 menit total. Mungkin sekitar satu matchnya babak pertama hanya sekitar 7 sampai 8 menit. Tapi sesuai yang di game ini seperti 45 menit. Nah, dia akan ada dua kategori permainan yang gue bilang tadi. Yang pertama di sini kita punya versus attack dan head to head. Jadi perbedaannya itu ada versus attack dan head to head. Kalau head to head dia bakal bermain selama 90 menit, tapi kalau yang versus attack dia bakal bermain 45 setengah babak pertama aja untuk fokus hanya menyerangnya aja. Nah, di sini juga dia punya fitur lainnya seperti season. Nah, season kita akan bermain head to head seperti biasa, tapi kita akan melawan komputer yang akan bisa kita mendapatkan pemain-pemain bagus yang sudah disiapkan kalau kita menyelesaikan setiap divisi-divisinya. Nah, di sini gue nggak terlalu sering main season karena boring juga kalau ngelawan bot dan gue nggak terlalu suka lawan bot. Jadi dan gue nggak terlalu mainin game di season itu. Nah, ada juga beberapa fitur lainnya. Kalau kalian baru banget download, kalian bakal mainin Academy di awal. Dan di Academy di awal ini, kalian akan mulai dari beginner, intermediate, expert, dan terakhir Star Game. Star Game ini untuk dapetin XP para pemain ya, karena pemain di sini bisa kalian upgrade. Nah, dan setiap kalian mainin beginner, intermediate, dan expert akan ada hadiah-hadiah yang menarik yang udah disiapin sama FIFA kalau kalian berhasil menyelesaikan misi yang ada di Academy. Nah, sisanya fitur-fitur seperti objektif ataupun match yang harus kalian lakuin supaya kalian bisa dapat reward pemain-pemain yang sudah disediakan secara gratis. Jadi di sini kalau kalian juga mau dapat pemain bagus, dia juga selalu menyediakan event dan tentunya kalian harus berusaha. Tapi yang gue suka dari FIFA di sini adalah untuk dapatin pemain bagus, kalian nggak harus modal, nggak harus bayar. Kalau kalian yang senang buat berusaha nge-build up starting line up kalian bener-bener dari awal tanpa maksudnya modal, game ini cocok banget buat kalian mainin. Yang sisanya seperti Beckham, Icon Stack, dan Team of the Week atau biasanya FIFA singkat TOTW itu sama, kurang lebih aja, hanya bentuknya yang berbeda. Kalau Europa League lebih ke match, tapi kalau Beckham dan Icon Stack dia punya objektif ataupun achievement yang harus kalian lakuin untuk mendapatkan pemain-pemainnya. Nah, di sini gue bakal tunjukin line up gue kepada kalian. Ini line up gue dan fun fact, gue baru main game ini sebenarnya sekitar 5 hari. Dan gue sudah bisa mendapatkan angka overall 90 dan chemistry di angka 92. Seperti yang gue bilang sama kalian, kalau kalian ngerti cara mainnya, kalian akan gampang banget untuk dapetin tim overall 80 atau bahkan akhirnya kalian bisa mencapai tim overall 90. Itu tergantung sama permainan kalian juga dan bagaimana cara kalian bermain. Karena di sini juga kita punya namanya market. Di FIFA ada market. Jadi kalian bisa bersaing secara pasar sama orang-orang sekitar untuk membeli pemain. Nah, biasanya kalau nge-buy untuk masih pertama, karena gue punya hanya di sekitar 100.000, nggak sampai 200.000, itu biasanya gue melakukan proses buying di sini dan gue taruh overall rating di sini, posisi pemain yang gue incar dan harga minimal. Jadi sebenarnya
kalau orang jual, misalkan kita ada yang menjual pemain Jeremy Boateng di angka 300.000, sebenarnya juga masih ada yang jual lebih murah dari itu. Jadi kalian pinter-pinter nyari aja sama sabar. Jangan terburu-buru sih, karena FIFA lumayan ngasih angka pemainnya itu nggak terlalu mahal, dan dia mau ngasih pemain FIFA-nya dia, pemain-pemain yang ada di FIFA ini yang tidak terlalu mahal, dan kalau kalian berusaha kita bisa dapat pemain bagusnya. Nah, kita langsung cobain aja ke gameplaynya langsung di versus attack. Dan memang gue paling suka sih versus attack, makanya gue fokus main di sini dan gue sudah ada di rank world class 3. Nah, gue bakal main buat kalian untuk di versus attack ini. Untuk grafik gue high, rata kanan. Jadi game ini juga nggak terlalu berat sih, nggak nyampe 1 GB, hanya sekitar 300 MB ke atas. Jadi buat kalian yang punya HP yang Android yang agak low end atau bahkan middle, udah sangat bisa banget main game ini. Jadi nggak usah khawatir kalau HP kalian low end, kalian udah bisa main game ini. Nah, kita lihat di sini gue unggul secara overall, tapi chemistry agak sedikit kalah. Tapi gue masih tetap unggul. Nah, ini trik gue nih teman-teman. Daripada gue harus ngebawa bola itu, mending gue buang di awal. Karena ketika kita buang bola itu out, kita bakal dapat kesempatan lainnya untuk menyerang. Daripada kita capek-capek, mending kalau emang kita udah tahu gak bakal bisa dapat bolanya, biasanya gue buang biar dapat kesempatan lain. Nah, enaknya juga di FIFA ini agak sedikit gampang kalau mau free kick, tinggal kalian gambar itu arah bolanya sama persis seperti apa yang kalian gambar. Nah, di sini penyerang gue juga dapat Bape teman-teman. Bape kalian bisa dapetin gratis selama login 7 hari. Jadi dia nggak terlalu pelit lah ya FIFA ini buat ngasih pemain. Oke, ketangkep teman-teman. Tapi dia juga masih skornya masih 1, jadi santai aja. Nggak usah panik. Bape, oke, Bape-nya di sini gue dapat posisi yang sayap kiri ya, bukan yang forward. Kalau yang forward mungkin, kekejalan. Kalau yang forward mungkin lebih enak. Nah, kalau dari segi kontrol sih, kalau buat kalian pemain PES, mungkin kalian bakal kaget sama kontrol ini sih. Karena dia bener-bener beda banget, agak berat, operannya juga agak berat juga. Benar-benar kalian harus ngarahin dan bedanya gini. Oke, kita menang di sini. Agak jauh angkanya. Oke, bedanya gini. Kalau kalian bermain PES, biasanya dia suka ada namanya passing assist, shoot assist. Tapi kalau di FIFA ini mungkin shoot assistnya hanya ada shoot assist, tapi pas assistnya nggak ada. Jadi kalian harus benar-benar arahin. Terus kalau kalian bener-bener cuma ngarahin bola yang pelan, ya ngalirnya juga cuma pelan. Jadi yang itu gue bilang agak berat kontrolnya. Tapi kalau kalian pemain Dream League, kontrolnya FIFA ini lebih 2 tingkat di atas Dream League. Tapi kalau untuk masalah kontrol ya gue masih lebih suka PES jauh daripada FIFA. Tapi keunggulan FIFA yang gue suka di sini, dia punya mode ini versus attack. Versus attack-nya ini buat gue enak, simple mainnya, cuman fokus nyerang aja, nggak perlu nge-boot up ya seperti yang kalian lihat tadi. Kalau bolanya keluar atau bolanya berhasil ditendang, pokoknya intinya kita gagal mendapatkan bola atau gol, itu kita akan balik ke kesempatan untuk menyerang lagi. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk mainin game nge-build up dari belakang. Karena jujur kalau buat mainin game biasanya seperti game bola yang 45 kali 2 kali 45 menit di FIFA sih agak kurang banget. Karena gue kontrolnya yang gak terlalu enak. Jadi gue lebih suka yang versus attack ya. Kalau kalian yang suka main game bola yang modelnya versinya 2 kali 45 menit full match seperti biasa, gue saranin kalian untuk tetap main game PES. Karena gue juga masih main PES sampai saat ini, cuman gue juga tertarik sama FIFA karena versus attack-nya juga bagus, dan juga marketing kalian juga bermain di sini. Jadi game ini cukup menarik sih buat kalian. Nah, buat kalian yang mau download game ini, gue saranin kalian download game ini di 4 hari setelah video ini tayang. Karena FIFA bakal ada season baru, bakal ada hadiah-hadiah gratis baru yang lainnya dibandingkan yang sekarang, karena demo seasonnya sudah mau habis. Jadi udah terakhir, hadiah-hadiah terakhir yang bakal kalian dapetin dan kalian bakal rugi.
Nah, mungkin segitu dulu aja dari gue tentang review tentang game FIFA ini. Kesimpulannya adalah game FIFA mempunyai ciri khasnya sendiri dibandingkan game dari game PES ataupun Dream League. Kalau kalian suka yang versus attack, yang hanya tinggal menyerang aja main bolanya, kalian bisa download FIFA. Tapi kalau kalian suka yang full match, kalian wajib download PES. Nah, segitu dulu aja dari gue. Thanks banget buat kalian yang nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mereka nggak ketinggalan info seru lainnya. So, thank you banget yang buat udah nonton. Bye-bye.